Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara semua. Setelah minggu sebelumnya kita melakukan audit eksternal sehingga menghasilkan yang kita sebut EV, matrik EV eksternal. Nah, sekarang hari ini kita akan lanjutkan dengan pembahasan tentang audit internal, khususnya yang ada di dalam organisasi. Nah, kita lihat tujuan pembelajaran hari ini apa? Tentu kita pertama menjelaskan pendekatan sumber daya dalam analisis organisasi, di mana ini nanti kita akan mengetahui kompetensi apa yang akan menjadi kekuatan perusahaan. Terus yang kedua kita akan menjelaskan, kita akan diskusi tentang analisis rantai nilai atau biasa kita sebut value chain analysis. Nah, terus berikutnya adalah menjelaskan bagaimana budaya organisasi penting dalam hal perumusan strategi. Kemudian kita mulai melakukan analisis internal, mulai dari fungsi dasar pemasaran, kemudian keuangan, kemudian research and development, produksi, sampai nanti terakhir kita mengembangkan internal faktor analisis. Nah, kita mulai satu persatu Bapak Ibu, yaitu pendekatan sumber daya yang menjadi dasar untuk melakukan analisis organisasi. Apa sih analisis organisasi itu? Analisis organisasi adalah aktivitas mengidentifikasi, mengembangkan, dan mengambil keuntungan dari kompetensi dan sumber daya organisasi. Jadi ada kompetensi, ada sumber daya. Nah, sumber daya sendiri itu apa? Di sini diterjemahkan bahwa yang namanya sumber daya adalah seluruh aset organisasi, baik aset berwujud, aset sumber daya manusia, dan aset tidak berwujud yang bisa dipergunakan dalam rangka kita menghasilkan barang dan jasa. Sementara kapabilitas merujuk pada kemampuan perusahaan untuk menggunakan sumber daya yang dimilikinya, ya. Bila mana kapabilitas perusahaan itu dapat diubah, ditingkatkan, dan direkonfigurasi mengikuti perubahan lingkungan, maka dikatakan organisasi tersebut memiliki yang kapabilitas yang dinamis atau dynamic capability. Kemudian tadi di atas ada kata kunci kompetensi. Apa sih kompetensi itu? Kompetensi itu merupakan kemampuan untuk mengkoordinasi dan mengintegrasikan antar fungsi dalam suatu organisasi. Nah, itu kompetensi. Berikutnya, kompetensi inti adalah kumpulan kompetensi yang melintasi batas-batas divisi, tersebar luas di dalam korporasi, dan merupakan sesuatu yang korporasi dapat melakukannya dengan lebih baik dibanding kompetitornya, yaitu kompetensi inti. Ketika kompetensi kita itu lebih unggul dibanding para pesaing-pesaing yang ada, maka nanti akan membentuk yang namanya distinctive competence. Jadi suatu perusahaan dikatakan memiliki kompetensi khas bila dia memiliki core kompeten yang berbeda dengan pesaing-saingnya. Nah, untuk melihat kompetensi, maka kita menggunakan rangka FRIO yang dikembangkan oleh J. Berner berdasarkan pendekatan dari Werner Feld tahun 1984. Apa itu FRIO? Yang pertama, valuable. Apakah kompetensi itu memberikan nilai pelanggan dan keunggulan kompetitif bagi perusahaan kita? Kalau jawabannya ya, maka kita tanya berikutnya. Rareness. Apakah kompetensi tersebut hanya dimiliki oleh perusahaan kita? Artinya organisasi lain tidak memiliki kompetensi serupa. Kalau jawabannya ya, kita cek lagi. Apakah kompetensi tersebut mudah ditiru oleh pesaing dengan cost yang relatif rendah? Kalau misalnya jawabannya ternyata sulit, dalam arti hanya perusahaan kita yang melakukan mampu memiliki kompetensi tersebut, maka pertanyaan berikutnya adalah organization. Apakah perusahaan terorganisir untuk mengeksploitasi sumber daya yang dimilikinya? Jika jawaban untuk setiap pertanyaan ini adalah ya,
maka dapat dikatakan perusahaan memiliki kompetensi yang khas alias distinctive competence. Berikutnya, kita lihat kalau secara grafik, secara tabel bagaimana. Nah, di sini kompetensi Frio kita gambarkan. Di sini ada nggak sumber daya tersebut bernilai? Jawabannya ya. Maka pertanyaan berikutnya, apakah jarang? Artinya tidak semua kompetitor memiliki kompetensi seperti kita. Bila jawabannya ya, maka pertanyaan berikutnya, apakah kalau pesaing akan mengimitasi, meniru itu menjadi sangat mahal? Artinya mereka tidak dengan mudah meniru kompetensi kita. Bila jawabannya ya, maka apakah organisasi mampu mengorganisasi kompetensi tersebut sehingga menjadi sumber daya saing? Bila jawabannya ya, maka perusahaan dikatakan memiliki sustainable competitive advantage alias keunggulan bersaing yang berkelanjutan. Ini skema Frio. Nah, kemudian kita lihat apa sih sebenarnya, ada berapa macam sih sebenarnya kompetensi itu? Nah, sebenarnya kompetensi ada dua, explicit knowledge dan tacit knowledge. Explicit knowledge itu pengetahuan yang dapat mudah diartikulasikan dan dikomunikasikan. Sementara tacit knowledge ini pengetahuan yang tidak mudah dikomunikasikan karena berakar pada pengalaman karyawan atau dalam budaya perusahaan. Jadi justru yang mahal yang mana? Justru yang tacit knowledge. Nah, organisasi harus secara terus-menerus mengevaluasi sumber dayanya, resource, kapabilitasnya, dan kompetensinya untuk memastikan apakah faktor tersebut merupakan faktor strategis internal yang dapat dipergunakan sebagai kekuatan atau kelemahan yang harus ditangani perusahaan sehingga perusahaan siap untuk berkembang di masa depan. Nah, bagaimana caranya kita melakukan evaluasi tersebut? Tentu dengan membandingkan dengan kinerja masa lalu, membandingkannya dengan perusahaan-perusahaan sejenis, dan industri secara keseluruhan. Nah, sekarang kita lihat resource based view sebagai dasar teori yang akan banyak dipergunakan ketika kita melakukan analisis internal. Apa itu pendekatan resource based view atau biasanya disebut RBV, ya. Nah, pendekatan ini berpendapat bahwa sumber daya internal itu lebih penting bagi perusahaan daripada faktor eksternal dalam rangka mencapai dan mempertahankan keunggulan kompetitif. Nah, sumber daya itu apa? Tadi kan sudah dibahas. Ada sumber daya berwujud, ada sumber daya manusia, ada sumber daya tidak berwujud, termasuk sumber daya organisasi. Nah, resource based view memandang bahwa proses untuk kita memperoleh competitive advantage, keunggulan bersaing adalah kita harus tahu kelemahan kita. Kemudian kita atasi kelemahan tersebut sehingga menjadi kekuatan. Nah, dari kekuatan tersebut kita memiliki perbedaan dengan pesaing yang biasa kita sebut distinctive kompeten. Sehingga nanti diharapkan menjadi keunggulan bersaing yang sustainable, yang berkelanjutan. Oke. Nah, di sini sama seperti tadi dalam grafik, agar suatu sumber daya menjadi berharga, pertama dia harus langka, rareness, sulit ditiru, non-imitable, dan tidak mudah digantikan, non-substitutable, substitusi. Ya. Nah, ketiga karakteristik sumber daya ini disebut sebagai indikator empiris, di mana ini akan menjadi sumber daya yang mampu menjadi keunggulan kompetitif perusahaan di masa yang akan datang. Nah, selanjutnya kita akan mulai melakukan analisis. Nah, kita biasanya menggunakan konsep dari Michael Porter, yaitu value chain analysis. Nah, apa sih value chain analysis atau analisis rantai pasok tersebut? Nah, rantai nilai adalah serangkaian aktivitas penciptaan nilai yang terkait yang dimulai dengan bahan mentah, kemudian proses di perusahaan kita, kemudian perusahaan kompetitor, kemudian bukan perusahaan kompetitor tetapi perusahaan pemasok, kemudian perusahaan kita, kemudian kita kirim kepada distributor kita hingga sampai ke tangan retail dan akhirnya ke tangan konsumen akhir. Itu value chain,
rantai nilai. Di setiap rantai nilai ini akan tercipta nilai tambah, value added. Ya. Nah, value chain analysis adalah proses di mana sebuah perusahaan mengidentifikasi kegiatan utama dan kegiatan support activity yang akan menambah nilai produk. Kemudian menganalisisnya untuk mengurangi biaya atau meningkatkan diferensiasi. Di bawah ini terkait dengan value chain analysis. Nah, ada aktivitas utama, primary activities, mulai dari inbound logistik, operation, outbound logistik, marketing, dan service. Kemudian ada aktivitas support, from infrastruktur, kemudian human resource management, technology development, dan procurement. Ya, nah semua ini harus kita kelola, harus kita analisis satu persatu. Nah, nanti harapannya apa? Kita memperoleh margin profit seperti itu ya. Nah, bagaimana transformasi aktivitas value chain menjadi keunggulan bersaing yang berkelanjutan? Pertama, kita harus tahu aktivitas value chain di perusahaan kita. Kita identifikasi dan kita ukur. Terus kita lihat apa sih core kompetensi di setiap aktivitas tersebut. Nah, apakah core kompetensi tersebut mampu menjadi distinctive kompeten? Nah, di sini distinctive kompeten inilah yang akan berdampak pada sustainable competitive advantage. Oke. Nah, sekarang kita sebelum masuk pada analisis masing-masing divisi, maka kita masuk ada satu hal penting, yaitu budaya organisasi. Nah, apa sih budaya organisasi? Budaya organisasi adalah pola perilaku yang telah dikembangkan oleh sebuah organisasi ketika organisasi belajar untuk mengatasi masalah adaptasi eksternal dan integrasi internal, dan yang telah bekerja cukup baik untuk dianggap sah dan diajarkan kepada anggota baru sebagai cara yang benar untuk memahami, pikirkan, dan rasakan. Itu menurut David and David. Nah, tetapi secara sederhana, pendapat berbeda dilakukan oleh Whelan. Budaya organisasi adalah kumpulan keyakinan, harapan, dan nilai-nilai yang dipelajari dan dibagikan oleh anggota perusahaan dan ditransmisikan dari satu generasi ke generasi karyawan lainnya. Jadi budaya organisasi saya itu ada di dalam perusahaan dan turun-temurun. Nah, itu yang kita sebut budaya organisasi. Nah, budaya perusahaan memiliki dua atribut, yaitu intensitas dan integrasi. Kalau intensitas itu bicara sejauh mana anggota unit menerima norma, nilai, atau lainnya konten budaya yang terkait dengan unit. Sementara integrasi, sejauh mana unit-unit seluruh organisasi berbagi budaya yang sama. Nah, kenapa budaya ini menjadi penting kita perhatikan? Karena nanti ada perusahaan yang memiliki budaya-budaya ini dan menjadi core kompetensi. Contohnya ada perusahaan yang memiliki budaya riset yang baik. Contohnya 3M, Minnesota, ya, itu menghasilkan berbagai produk-produk. Di sana mereka mengembangkan, ada budaya di mana karyawannya boleh mengembangkan inovasi-inovasi. Dan di situ tiap tahun dihasilkan puluhan bahkan ratusan ide-ide. Namun yang betul-betul bisa sampai ke pasar, marketable, itu ternyata tidak banyak. Nah, namun budaya positif yang ada di perusahaan 3M tersebut adalah mereka memiliki budaya inovasi dan riset. Dan ini menjadi core kompetensi 3M. Banyak produk 3M yang ada di masyarakat, salah satu yang sederhana yang saya pegang ini. Ini adalah contoh Post-it. Ya, Post-it ini banyak dipergunakan oleh mahasiswa-mahasiswa atau pekerja kantoran untuk membedakan, menempel kertas-kertas terkait dengan hal-hal penting. Itu buatan dari 3M. Ya. Nah, beberapa bentuk budaya itu adalah nilai-nilai, keyakinan, ritual, dan sebagainya. Yang ini ada tumbuh berkembang dalam organisasi. Bagaimana cerita tentang organisasi itu mulai dari berdiri dan secara turun-temurun diteruskan kepada generasi penerusnya. Nah, sekarang bagaimana kita mengintegrasikan strategi dan budaya? Nah, budaya organisasi itu mempengaruhi kegiatan perencanaan.
Nah, jika strategi dapat memanfaatkan kekuatan budaya,